Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni billahi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak henti-hentinya kita memuji Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zat yang dengan kuasanya lah hari ini kita berada di tempat ini. Dan semoga hari-hari kita setiap hari menjadi hari-hari yang terus kita merasakan kebaikan, keimanan yang bertambah. Ya, jadi hari-hari yang kita terus merasakan kenikmatan, kebaikan, dan tentunya yang paling luar biasa adalah nikmat dalam beriman. Karena kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, yang kita harus terus rasakan kenikmatan tersebut sebenarnya bukan dengan makanan atau minuman yang sehat, tapi justru malah kenikmatan dalam ibadah. Kalau kita masih atau baru mampu pada kategori merasakan nikmatnya makan yang sehat, minum yang sehat, maka harusnya kita jauh lebih mampu merasakan kenikmatan tadi dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenikmatan kita dalam membaca Al-Quran, kenikmatan kita dalam mentadabburi Al-Quran, kenikmatan kita dalam sedekah, ya, dalam sholat malam, dalam puasa, dalam haji, umroh, seterusnya. Itu jauh harus lebih kita rasakan nikmat tadi daripada nikmat makan yang sehat. Meski itu tidak menafikan kita bersyukur dengan itu, tapi yang kita minta kepada Allah adalah kita jauh lebih merasakan kenikmatan-kenikmatan yang hubungannya dengan amalan-amalan yang membuat hati kita merasa tenang. Amalan-amalan yang membuat kita akhirnya merasakan begitu mudahnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis, likulli da'in dawaun. Bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Maka kita sebagai seorang beriman, Bapak sekalian, harusnya punya semangat, ya. Semangat untuk apa? Semangat untuk mengejar rahmat Allah dari sehat bagi kita seorang mukmin, ya, adalah buah dari ketaatan. Sehat bagi kita adalah buah dari ketaatan. Jadi kita itu sehat kalau kita taat. Kita sehat kalau kita taat. Kalau nggak taat pasti akan banyak masalah. Waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan, waktunya stop ya stop. Ya, jangan terbalik. Allah ciptakan malam untuk kita istirahat, malah justru beraktivitas yang berlebihan. Ya, terus terang saya pribadi tidak sepakat gitu kan kalau ada orang olahraganya malam. Kenapa? Kita udah belajar dulu proses fotosintesis pada tumbuhan, teman-teman sekalian, akan apa? Akan menghasilkan gula, glukosa, akan menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Jadi tumbuhannya mengeluarkan oksigen ketika siang, ya, ketika matahari itu ada. Ya, tapi ketika matahari itu sudah terbenam dan muncullah malam, yang terjadi apa? Tumbuhan justru malah mengeluarkan karbon dioksida. Kan gitu ceritanya. Jadi malam hari itu tumbuhan mengeluarkan gasnya, ya, gas CO2 tadi, ya, untuk diperbaiki lagi atau diperbaharui lagi sama bumi, dan manusia, ya, dan manusia itu diperintahkan Allah untuk apa? Untuk tidur. Kita baca dalam surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa, kata Allah, dan kami jadikan malam itu sebagai waktu tidur. Tapi di ayat yang lain Allah katakan, dan di sebagian malammu itu bangunlah, beristighfarlah, bacalah Quran. Kenapa? Karena memang di tengah malam itu justru malah waktu yang terbaik kita untuk memperbaiki tubuh kita. Maksudnya apa?
Kalau Anda mau hidup jauh lebih baik, punya kesehatan yang jauh lebih baik, dengan pola makan yang sehat, bahkan kita bisa terbebas dari segala macam penyakit-penyakit yang penyakit berat ya, maka salah satu tipsnya adalah jangan pernah lewat bangun malam. Gitu. Kita sudah tahu manfaat sholat tahajud salah satunya. Ya. Kita sudah baca penelitian ya, dan memang secara ritual, secara penelitian, secara research ya, bangun malam itu adalah waktu yang terbaik untuk tubuh kita melepaskan hormon namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Itu malam hari. Kalau hormon pertumbuhan ada dalam tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Gitu. Nah, kita kan kebalik. Robnya turun ke bumi, ya. Kita nggak bahas penafsirannya lah ya. Robnya turun ke bumi dan melihat, menanti, mencari hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, si hamba malah tidur. Kan gitu. Dan Nabi katakan, pagi hari itu umatku diberkahi, ba'da subuh malah tidur. Akhirnya apa? Jantung yang kena, ginjalnya kena, otaknya kena. Gitu. Jadi semua yang dilanggar sesuai dengan peraturan atau mungkin aturan Al-Quran dan petunjuk Nabi kita SAW, pasti akan muncul masalah. Gitu. Sekarang kalau Anda lihat, kenapa banyak orang sekarang gemuk? Orang gemuk kenapa? Banyak makan. Ya kan, simpelnya kan begitu. Orang badannya gemuk karena banyak makan. Pertanyaannya, yang dimakan apakah buah, apakah sayur, apakah minum air? Gak mungkin. Gemuk itu asbab dari yang dimakannya terlalu banyak gula. Kan gitu. Pagi, siang, malam badannya penuh dengan gula. Pak, dokter, tapi kan saya nggak makan gula pasir. Betul, tapi Anda makan nasi putih. Nasi putih kan gula. Ya, kemudian tambah lagi dengan gula-gula yang lain. Contoh dari apa? Dari tepung. Akibatnya apa? Tubuh berlimpah dengan gula yang akhirnya oleh tubuh nggak bisa dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Diubah oleh tubuh menjadi apa? Lemak. Gitu. Kita nggak makan jeroan. Bukan kita sih. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian nggak makan jeroan, ya. Tapi masalahnya kan jeroan tuh ya kita udah tahu penuh dengan lemak segala macam. Tapi kita makan gula tiap hari. Akibatnya apa? Mulailah masalah muncul. Yang masalah muncul pertama kali apa? Kalau makanan itu halal, bagus. Ya, nggak halal kalau nggak halal lebih buruk nih. Tapi kalau halal, tapi dia tidak thayyib, tidak baik bagi tubuh kita, pasti yang akan berpengaruh adalah sikap dan sifat. Gitu. Tubuh manusia sebenarnya diciptakan Allah hanya menerima yang baik-baik. Kalau sudah ngerti nggak baik masih dimakan, ya pasti akan muncul masalah. Gitu. Dan Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas banget kepada kita semua. Maka kalau kita belajar dari konsep sehatnya Nabi, teman-teman sekalian, konsep sehat Nabi itu sederhana sebenarnya. Sederhananya apa? Memperbaiki hati atau kolbunya. Itu dulu. Kalau mau marah, tahan, jangan marah. Kalau mau mengumpat, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, jangan ngumpat. Tidak perlu. Kenapa? Setiap sesuatu yang tidak baik yang kita keluarkan, efeknya, baliknya ke kita. Bahkan kalau kita melakukan itu kepada orang lain, baliknya juga ke kita juga. Bayangkan, kalau ada orang ngomongin Anda, kalau bahasa agama itu kan kalau nggak fitnah, ghibah. Fitnah itu mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Itu fitnah. Termasuk dosa besar. Ghibah atau ghibah adalah mengucapkan atau menyampaikan sesuatu tentang orang lain yang benar informasinya, tapi orang itu nggak suka dia diucapkan itu. Maka itu juga termasuk dosa besar. Yang rugi siapa? Yang bicara. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, menggibah kita, biarkan, bahkan kasih dia hadiah. Kasih dia hadiah. Kenapa? Nanti, ya. Makanya saya sekarang tuh senang banget. Ada yang fitnah saya, ngegibah saya senang banget. Nanti di depan Allah, di yaumil hisab nanti, saya akan minta pahalanya dia. Tenang aja. Hidup kita ini ada hitungannya. Ya. Satu sendal yang kita injak di luar sana, lalu sendal itu kotor,
Terus gara-gara itu orang yang nggak ridho, sebel, dia nuntut sama kita, urusannya panjang loh. Hati-hati dengan urusan sama orang lain. Apalagi mungkin maaf yang pakai motor, tiba-tiba motornya itu kena spion orang lain dan orangnya nggak ridho, kena hisab nanti. Itu luar biasanya Islam. Sampai nanti kata Nabi SAW, kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tak bertanduk, itu pun akan kena hisab. Ya. Maka ya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jaga hatinya. Kalau sudah urusan sesuatu yang membuat kita malah justru lemah imannya, jangan ikutin, lawan. Contoh aja, misalkan habis subuh misalkan. Ya, habis subuh tuh bawaannya kan pengen tidur. Ya kan? Bagus nggak? Lawan. Ya, termasuk juga nanti kita akan membahas tentang pola-pola hidup sehat. Ya, subhanallah teman-teman sekalian, hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Ya. Orang yang bangun tahajud susah nggak? Susah. Karena susah, Allah kasih pahala yang luar biasa untuk orang tahajud. Tapi kalau dia nggak paksakan tahajud, ya, maka sampai mati pun dia tidak akan bisa tahajud. Sama juga dengan hidup sehat. Kalau dia tidak paksakan hidup sehat, bagus sekali, maka sampai mati juga begitu-begitu aja. Akhirnya apa? Masa tuanya dia hanya penuh dengan penyakit. Yang subhanallah, penyakit tadi membuat hartanya habis, waktunya habis untuk ngobatin atau ngurusin penyakit tadi. Kalau saya nggak mau mati kayak begitu. Saya mau matinya gampang-gampang aja. Yang jelas, apakah dengan kita hidup sehat, Bapak-Ibu sekalian, itu menjamin 100% kita tidak kena penyakit? Tetap kena kalau ada takdir Allah. Tapi ada takdir yang kita bisa hindari dengan ikhtiar. Seperti itu. Maka bagi kita, saya sampaikan berulang kali, hidup sehat itu bukan gaya hidup, bukan lifestyle, tapi dia bagian dari ketaatan, ketakwaan, rasa syukur kita kepada Allah. Kalau sudah tahu tidak sehat, malah justru bikin masalah, jangan makan. Gitu loh. Dan kita lakukan itu apa? Karena Allah. Supaya apa? Baik. Ibu-ibu nih, misalkan bapak-bapak yang maaf dengkulnya sakit. Bunyi keretak-keretak dan plak-tok gitu kan. Ya. Ada yang pernah tanya seperti itu pada saya. Saya ngelihat dengkulnya, ya dia cerita dengkul yang sakit. Ya sudah, saya katakan subhanallah. Saran saya Pak, nah gini, kalau kita ngerti loh sekalian bahwa tubuh kita itu punya beban. Tubuh kita punya beban, khususnya tulang. Jadi tulang kita itu, tulang kaki kita nih, kaki kita itu kanan sama kiri itu, dia beban tumpunya nggak bisa bertambah. Beban tumpunya nggak bisa bertambah. Jadi kalau lutut sudah sakit, sendi sudah sakit, asbab dari apa? Asbab dari beban tumpu tulang tadi itu terlalu besar akibat terlalu banyaknya, kebayang maksudnya? Terlalu banyaknya apa? Beban di atas. Solusinya apa? Turunin berat badannya. Gitu loh. Maka turunin berat badan tadi, apa yang terjadi? Tubuh. Jadi kalau bahasa saya itu kita sebenarnya kalau kita ngerti konsep ini, nurunin berat badan itu subhanallah, ya, gampang banget. Asal kita ngerti konsepnya. Ya. Apalagi kalau kita bicara penyakit gitu kan, gampang sekali insyaallah. Ya, asal ngerti. Ya, ngerti maksudnya apa? Ternyata setiap penurunan berat badan yang kita kerjakan itu Bapak sekalian, apa yang terjadi? Tubuh akan mereset bahasa gitu. Metabolismenya. Hormon-hormon yang sifatnya membangun dia akan munculkan lagi, tubuh akan dikuatkan lagi, sintesa proteinnya, metabolisme hormon semua diperbaiki semua sama dia seperti itu. Syaratnya apa? Jangan bebani lagi dengan lemak. Jangan bebani lagi dengan lemak. Sumber lemak dari mana? Dari apa? Gula. Contoh gula, tapi dia bukan gula banyak macamnya. Buah-buahan itu gula. Buah-buahan itu gula, tapi dia bukan gula sederhana. Tapi kalau gula yang sederhana, berat beban di badan kita itu luar biasa loh sekalian. Contoh gula sederhana apa? Nasi kan, nasi putih. Nasi putih gula sederhana. Ya, kenapa nasi putih menjadi gula sederhana? Karena temannya nasi putih sudah hilang. Siapa temannya dia? Pembungkusnya, bekatulnya, sekamnya. Siapa yang makan bekatul sama sekamnya? Ayam.
Pernah lihat ayam berobat diabetes? Ayam-ayam makan bekatul itu insya Allah sehat-sehat banget mereka. Karena memang di situ seratnya, di situ enzimnya, semua kandungan yang menjadi penyeimbang dari beras itu ada pada kulitnya. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, wassama arafa'ha wa wadha. Semua Allah ciptakan seimbang. Duren misalkan. Duren itu sehat nggak? Kalau nggak berlebihan, boleh-boleh aja. Tapi kalau makan duren sekali makan satu duren, 2 duren, masalah ke badan. Tapi Allah menciptakan penyeimbangnya. Saya pribadi dulu suka duren, tapi sekarang agak mengurangi. Kenapa? Beban di perutnya kurang enak. Jadi kalau sudah makan duren biasanya bahkan 5, kemarin sempat nyobain 5 biji gitu kan. 3 hari saya nggak enak badannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda masih mau makan silakan, tapi coba dibatasin. Daripada kalau Anda sekarang sodori saya duren, daging duren itu, ya lebih baik sodori saya biji duren. Biji duren sehat nggak? Sehat. Direbus, kasih bawang putih, makan. Kayak biji nangka, biji cempedak gitu loh. Itu jauh lebih banyak seratnya dan jauh lebih baik kandungannya kalau bagi saya ya daripada makan duren. Makanya Allah sekalian, subhanallah ya. Kalau kita belajar kayak apa? Kayak gini lah, misalkan kayak kurma kayak begini. Ya. Kurma ini kan semua bagian kurma tuh bagus loh. Semuanya. Bijinya bagus, dagingnya bagus. Biji kurma itu Anda bisa jadikan biji kopi. Jadi kayak kopi nanti disangrai, dikeringkan, itu jadi biji yang sangat baik untuk kesehatan kita. Biji kurma. Kalau susah dan nggak bisa mendapatkannya, maka sudah ambil kurma, cemplungin ke air. Yang dikenal sebagai nabis ya. Ya, salah satunya nabis seperti itu. Jadi kurma. Jadi kalau kita makanlah buah sama biji-bijinya, kan nggak bisa kan? Susah kan? Apalagi kedondong. Ya, kalau kita bicara kurma itu saya katakan tadi, dia bagus, dagingnya bagus, bijinya juga bagus. Ya. Tapi kita kalau mau makan sama biji dia keras dan juga kita nggak biasa. Ya sudah, ambil kurma kayak begini sama bijinya, masukin ke air, masukin ke gelas kayak begini, kasih air, tunggu beberapa jam, maka kita seperti makan kurma sama bijinya. Gampang kan? Gampang. Maka itu sebabnya Nabi SAW sampaikan sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan rumah tersebut. Kata Nabi begitu. Masya Allah ya. Jadi petunjuk-petunjuk Nabi kita SAW itu luar biasa. Kalau kita mau ikutin baik-baik buat sekalian, itu gampang sekali kita ngobatin penyakit. Ya. Bahkan saya pernah share waktu itu dengan resep kayak begini. Apa resep kita untuk hidup sehat atau tetap sehat? 8 plus 3 plus B. 8-nya apa? Senin Kamis, 2 kali 4, 8. 3-nya apa? Ayamul bid, puasa Senin Kamis, puasa 13, 14, 15. B-nya apa? Berbekam. Itu kan pola tuh. Dan ternyata tubuh kita itu subhanallah mampu atau melakukan proses bunuh diri selnya itu paling baik ternyata pada tengah bulan. Itu sebabnya kita disunahkan pada tengah bulan itu ngapain? Berpuasa. Pada 16-nya kita istirahat dulu. 17-nya atau 19-nya atau 21-nya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbekam. Umat Islam ini kalau betul-betul mengikuti petunjuk Nabi, kita harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat Islam yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW, semuanya bikin sehat, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban. Coba, modal syahadat doang masuk surga. Modal syahadat doang. Kata Nabi apa? Barang siapa yang pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dia tidak melakukan apapun, kebaikan ataupun ibadah, asal dia tidak menyekutukan Allah, nanti setelah disiksa di neraka, dia akan masukkan surga oleh Allah. Asal ada kata kuncinya itu. Itu asiknya, tapi kita nggak mau kan? Passwordnya sudah punya, syahadat, tinggal kerjakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, rukun Islam. Rukun Islam yang paling terakhir apa? Haji.
Haji itu adalah ibadah apa? Ibadah fisik pastinya, tapi dia juga ibadah hati. Ya, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala rafasat wala rafasa wala fusuk wala jidal fil hajj. Ya, wala jidal fil hajj. Jangan jidal, jangan debat, jangan ngomong jelek, jangan ngomong kotor saat haji. Itu kan ibadah hati. Jadi gini, kalau kita mau menilai, ya, ini kan ceritanya kan setiap penyakit ada obatnya. Bagaimana kita mau menilai diri kita tentang hati kita nih Bapak sekalian, maka kata kuncinya apa? Nilailah itu saat kita sedang sakit atau saat kita sedang marah. Bahasa saya begini, teko hanya mengeluarkan apa isinya. Jadi kalau ada orang lagi marah, tiba-tiba dia mengumpat, dia ngomong yang jelek, ngomong yang tidak penting, segala macam, dan akhirnya membuat orang yang tersinggung, maka itu deposit yang sudah disimpan sekian lama di hatinya. Itu sebab dalam Islam, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan harus baik. Jangan bergaul sama orang yang tidak baik. Ya. Makan tidak baik, minum tidak baik, kelakuan tidak baik, susah diajak ngaji, gak usah digaulin kalau saya. Ngapain? Kita butuh setiap hari itu yang masuk ke badan kita baik semua. Itu kata kuncinya. Dan caranya ya tadi, ya, kita menikmati itu semua sekalian sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Dan tadi saya sampaikan bahwa semua ibadah memberikan kenikmatan. Kalau Bapak Ibu saya tanya, teman-teman saya tanya, yang sudah berhaji atau umroh, kalau ditanya pengen lagi nggak? Jawabannya pasti pengen. Pasti pengen haji, pasti pengen umroh lagi, betul? Kenapa? Karena nikmat. Tapi sayangnya kita belum merasakan kenikmatan tadi saat sholat malam, saat ngaji, saat sedekah, segala macam. Baru pada kategori yang itu. Kita belum masuk dalam Islam itu secara keseluruhan. Gitu loh. Sama juga dengan orang hidup saya. Dia katakan, kalau dokter ngapain ribet-ribet beginian, makan tempe mentah, makan kunyit. Kenapa? Dia tidak merasakan nikmatnya. Gitu loh maksudnya. Dan kalau balik-balik saya katakan, banyak orang yang saya pernah baca, pernah lihat gitu kan, subhanallah, dia katakan ngapain ribet-ribet katakanlah makan minum ketumbar kayak begini. Toh ada minuman kemasan, beda nasib loh Pak Bu. Orang yang tiap hari makan ketumbar, maksudnya minum ketumbar kan, ya ketumbar itu subhanallah bumbu yang luar biasa. Ya, dia bisa meningkatkan kesehatan mata. Ketumbar ini. Dia bisa membersihkan pembuluh darah kita. Modal cuman air panas, masukin ketumbar, minum. Nasibnya dia akan beda dengan orang yang tiap hari minum teh manis dengan gula yang berlebihan. Beda nasib. Gitu loh. Tapi untuk makan kayak beginian, untuk katakanlah kita menerapkan kayak beginian, butuh sebuah pernyataan dulu. Kenapa saya harus kerjakan ini? Gitu maksudnya. Ya. Jadi saya tidak melarang Anda makan karbohidrat, bukan. Yang saya larang adalah makan gula yang sederhana. Contoh gula sederhana apa? Nasi, tepung, gula pasir. 1 sendok gula pasir kayak begini, atau 2 sendok lah, yang dimakan seorang tiap saat, katakanlah sehari itu dia makan 3 kali, setiap mau bikin apa, 2 sendok gula pasir masuk 2, setiap kali dia bikin apa, 2, jadi katakanlah sehari itu 6 sendok gula pasir, dengan 1 hari dia minum 6 sendok air tebu, beda nasib. Beda nasib. Semua yang diolah Bapak sekalian, diolah berlebihan, dipanaskan berlebihan, akhirnya menghilangkan sebagian besar bahan-bahan penting di situ. Padahal gula pasir kan dari gula tebu, dari tebu kan? Tapi ketika dipanaskan, ya, dilakukan proses yang luar biasa, apa yang terjadi? Masalah ke badan kita. Inilah yang dikenal sebagai living food. Living food itu contohnya apa? Ya tadi, gula tebu atau tebu itu living food. Dia masih, jadi dia gula yang penuh dengan enzim. Ya. Maka lihat dalam Al-Qur'an Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedomannya kepada kita semua. Pedomannya apa? Falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Anna sobabna ma asabba. Jadi Allah selalu mengajak kita itu apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Maksudnya kalau makan itu yang baik gitu loh. Jangan yang tidak baik.
Kalau sudah tidak baik dimakan terus-menerus, bisa jadi dia mendominasikan atau mengutamakan hawa nafsunya dia. Hawa nafsunya dia. Dan itu masalah. Maka dalam Islam, semua penyakit fisik asal muasalnya adalah berasal dari penyakit kolbu. Semua penyakit fisik. Dan kalau kolbunya sudah bermasalah, maka penyakit pada kolbu tadi akan menular pada orang lain dalam bentuk pandangan yang hasad, pandangan benci yang dikenal dengan ain. Hati-hati dengan hati. Lagi saya ulang, hati-hati dengan hati. Bahkan, misalkan nih, Anda nih, atau mungkin seorang, anaknya lucu, perempuan. Dia katakan, ih luar biasa, anaknya itu lucu banget ya, gitu-gitu ya. Kata-kata seperti itu akan menyebabkan seseorang melempar ain kepada anak tadi. Kalau anak tadi, Bapak sekalian, belum apa-apa dengan ain tadi bisa jatuh sakit, bahkan bisa mati. Maka hati-hati dengan pujian. Apalagi hati-hati dengan umpatan, bahaya. Aku benci banget sama orang itu, aku nggak semel. Itu ucapan kayak begitu bisa terlempar ain kepada orang tadi, dan orang itu bisa sakit. Gitu lah. Bahkan contoh, kita punya kendaraan, coba mungkin mobil, tiba-tiba ngomel, dasar mobil tua. Kata-kata itu keluar, maka Allah cabut keberkahan pada mobil tadi. Bahasa itu disebutkan karena bahasa laknat. Laknat itu adalah bahasa di mana kalimat yang keluar bukan doa, bukan kebaikan, dan akhirnya Allah cabut. Di zaman Nabi SAW terjadi itu. Ada seorang wanita yang untanya Nabi mau kendarain, mau tunggangin, lalunya apa? Lalu unta itu dimaki sama wanita tadi, dan gara-gara itu Nabi nggak mau naik unta tadi. Coba bayangkan berapa banyak kalimat-kalimat laknat yang keluar dari lisan kita. Dan itu semua keluar gara-gara apa? Gara-gara kita tidak menjaga hati. Ya, maka kita meminta ampun kepada Allah, teman-teman sekalian, atas semua kalimat laknat, kalimat buruk yang keluar dari lisan kita, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Kita nggak tahu, sudah terlalu banyak kalimat itu keluar. Susahlah saya begitu, susahlah begitu, segala kalimat-kalimat yang membuat akhirnya seperti itulah adanya kita. Saya alhamdulillah Allah kasih kesempatan haji 2019 kemarin. Setiap saya mau ke musola dekat rumah saya itu, ya, orang-orang tetangga saya itu kan banyak orang Betawi di situ. Dia bilang, waktu sebelum 2019 ya, saya udah tinggal situ kira 6 tahun, 7 tahunan. Dia katakan, sholat Pak Haji, gitu kan. Katanya dia gitu. Sholat Pak Haji, gitu kan. Amin. Lama dia kan, iya. Setiap dia ngomong gitu, pulang Pak Haji, iya, padahal belum haji. Apa yang terjadi? Haji beneran. Ya, haji beneran, Masya Allah. Jadi hati-hati dengan kata. Dan kata yang baik hanya bisa dikeluarkan dari hati yang baik. Hanya bisa. Maka jaga hati, teman sekalian. Sayang. Dan hati itu obatnya apa? Ibadah. Ya, taubat. Kebaikan. Itu obatnya hati. Jadi nutrisi atau gizinya hati kita itu adalah kebaikan. Kalau orang hatinya kurang baik, maka tambahkan dosis kebaikannya. Caranya begitu. Dan penyakit fisiknya kita itu lagi-lagi saya sampaikan, dimulai dari hati yang buruk. Ya. Jaga benar-benar hati itu. Termasuk juga dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah obat hati yang paling baik. Dia penawar hati. Yang luar biasa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Jika engkau membaca Al-Quran, kata Umar, maka menangislah, dan jika engkau tidak menangis, paksakan dirimu untuk menangis. Jadi menangis itu ibarat kita melepaskan energi negatif dalam tubuh kita. Menangis itu ibarat kata kita melepaskan beban-beban kita. Maka jangan menangis karena dunia, tapi menangislah karena Allah. Dan ketika membaca Al-Quran, tadaburi ayatnya. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, sekarang engkau beruban. Apa sebab engkau beruban? Kata Nabi SAW, karena salah satu dari beberapa surat ini, termasuk salah satu surat itu surat Takwir, ini Syikok, Hud. Surat yang membuat Nabi kita beruban. Jadi kalau kita sudah kayak begitu, maka apa yang terjadi? Kenikmatan dalam membaca Al-Quran akan jauh lebih kita rasakan daripada apapun. Dan kalau orang sudah membaca Al-Quran, dan Quran itu menjadi bagian dari badannya, atau bahasa lainnya dia menghafalkan Quran tadi, maka apa yang terjadi? Allah akan haramkan bumi ini untuk memakan jasadnya.
Gitu. Maka mulai sekarang ya, tips sehat pertamanya kita ya adalah dekatlah dengan Al-Qur'an. Tips yang pertama. Jangan pernah terlewatkan dalam satu hari pun kita tidak membaca Al-Quran. Wallahi, demi Allah teman-teman sekalian, waktu yang terlewatkan mungkin kita tidak tahajud, kita tidak duha, kita tidak baca Quran, kita tidak sedekah, tidak akan pernah terulang. Tidak. Yang ada apa? Kalau nanti kita sudah ngerti dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita menyesal karena dosa, dan menyesal yang kedua kita apa? Karena terlalu banyak kebaikan yang terlewatkan dalam hidup kita. Kita tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah tadi. Ya. Maka lagi saya sampaikan, jadikan kita atau mulai hari ini jadikan diri kita sebagai sahabat Al-Qur'an. Baca Quran tiap, tadaburi maknanya. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi itu kan sebenarnya subhanallah cerita tentang apa? Cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi kan. Waktu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, "Kau tahu nggak ini?" Jadi akhirnya surah itu Allah turunkan untuk menjelaskan, dan yang luar biasanya kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, Allah bilang apa? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7 gitu kan, kata Allah gitu kan. Terus akhirnya kita tahu bahwa Ashabul Kahfi itu 7 orang dari mana? Dari tafsirnya Ibnu Abbas ya, yang menjelaskan bahwa ternyata itu 7 orang itu ditambah, dipisahkan dengan kalimat atau dengan kata atau dengan huruf waw. Ada 7 orang pemuda dan anjingnya. Jadi akhirnya ketahuilah bahwa Ashabul Kahfi itu 7 orang. Dari apa? Dari Al-Quran. Itu asiknya kita kalau merasakan kenikmatan dalam mentadaburi Al-Quran. Contoh begini. Di depan ibu sekalian, ini kan banyak sekali apa ya? Ada serai ya, ada ketumbar, macam-macam. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Jadi kita melihat kayak begini nih, bukan melihat tumbuhan secara fisik saja, tapi kita lihat begitu luar biasanya Allah menciptakan serai ini. Allah tumbuhkan, Allah ciptakan akarnya, Allah ciptakan batangnya. Seperti itu. Atau mungkin juga kalau kita lihat bunga lawang kayak ini, subhanallah. Siapa yang mengkreasi atau menciptakan? Allah semua loh. Bahkan sampai detik ini katakanlah petani itu ya hanya terima jadi aja. Petani yang menanam katakanlah ketumbar kayak begini dari pohonnya, itu kan cuma tanam benihnya saja. Allah yang tumbuhkan akarnya, Allah yang tumbuhkan batangnya, Allah yang tumbuhkan daunnya sampai muncul kayak begini. Maka subhanallah, kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu, kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar, kata Allah. Masya Allah teman sekalian. Allah menampakkan itu semua untuk apa? Untuk kita semakin dekat, semakin yakin bahwa kita diciptakan tidak sia-sia dan bukan nggak ada tujuan. Termasuk juga Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun", kata Allah. Dan kami ciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, menjadi Abdullah. Abdullah itu ya, hamba Allah untuk ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan memang butuh fisik yang kuat. Butuh visi yang kuat. Maka jangan lagi Bapak-Ibu sekalian zolimi badan kita. Ya. Maka pertanyaannya, saya mau tanya kepada Anda semua. Sudah siap belum hidup sehat? Mau mulai dari mana? Baik, saya pengen testimoni sebentar. Kebetulan tadi ada saudara kita, Mas Arvin ya. Mana dia? Mana Arvin? Tadi dia datang ke Arvin. Sini ke depan. Subhanallah Bapak sekalian, Arvin ini dia pengusaha restoran. Tapi tadi beliau cerita ke saya, dia mengikuti pola-pola saya, apa yang saya sampaikan di Instagram itu, dan sekarang badannya jauh lebih sehat, lebih fit. Kita pengen tahu sedikit apa yang beliau kerjakan, ya. Nah, coba Mas Arvin cerita sedikit apa yang dikerjakan. Ya? Apa yang dikerjakan? Maksudnya dulu seperti apa badannya? Untuk sekarang proses yang saya ikuti dari Ustaz, sarapan sekarang saya melakukan nasi sendiri walaupun saya jual nasi.
durasi 2 bulan. Kalau kami Ustaz, biasanya saya makan 2. Yang paling sering itu pepaya sama rasa jeruk itu. Iya. Habis itu pagi. Kalau siang, kalau durasi itu bisa dikurangi sepenuhnya Ustaz. Paling siang itu dikurangi porsinya dari biasanya 1 piring, sekarang nanti sudah 2-3 sendok. Kalau oke, untuk makanan gorengan apabila kurangi sudah bisa dimakan. Paling malam baru 2 kali biasa. Makan malam udah nggak makan. Karena itu kali cuma 2 harus sedikit biasa 2 kali. Apa yang dirasakan di badannya? Lebih fit, jarang ngantuk. Terus kalau pagi biasanya kalau baru gigi itu agak sakit lagi. Oh. Padahal yang dikerjakan apa? Sederhana kan? Cuman ngurangin nasi, ngurangin gula pasir, ngurangin tepung, minyak. Nah, lihat. Cuman 4 hal itu doang. Apa yang terjadi? Ini case kayak begini banyak banget. Kenapa? Subhanallah. Terima kasih Mas Arya. Nanti mudah-mudahan di Binjai ada restoran sehat. Di Medan tadi saya ada sempat ngisi di Masjid Aceh Sepakat itu. Ternyata di Medan sudah ada restoran sehat. Namanya Green Smoothies ya. Katanya begitu. Dan harapan saya ke depan teman sekalian, mari kita ambil peluang ini. Peluang untuk apa? Peluang untuk menyehatkan umat. Ya, kalau Anda bisnis kuliner, cobalah bikin kuliner yang sehat. Jangan cuma kuliner yang nyenengin di mulut doang. Ya. Gorengan sehat nggak? Sehat? Kenapa dimakan? Enak kan? Enak itu karena kita mementingkan hawa nafsu kita. Gitu loh. Gorengan halal, saya tidak melarang makan gorengan. Nggak ada fatwa juga, siapa saya melarang Anda makan gorengan. Tapi kalau Anda kasih saya gorengan sama buah, saya akan pilih buah. Kalau Anda kasih saya katakanlah misalkan nasi goreng, saya akan pilih sayur. Ya, bubur ayam sehat nggak? Sekali-kali silakan, tapi tiap hari makan bubur ayam, gula lagi kan? Gitu loh. Gorengan boleh nggak? Sekali-sekali bilang 6 bulan sekali, setahun sekali, oke lah makan gorengan. Boleh? Nanti kalau kita udah nggak makan gorengan, abang gorengannya akan berubah jualan menjadi rebusan. Betul nggak? Kembali ke zaman dulu kan. Orang tua kita ubi rebus, singkong rebus, ya, pisang rebus, kacang rebus. Makannya apa? Minumnya apa? Teh, serai, jahe gitu kan, sama macam-macam, sederhana loh. Kenapa mereka jualan itu? Karena kita minta kan. Yang sayangnya Ramadan harusnya jadi bulan penyehatan, masjidnya nyiapin begituan semua. Betul? Tidak lebih dari minyak-minyakan, tepung-tepungan, gula-gulaan, itu aja. Ya. Nasi Padang sehat nggak? Jujur nggak sehat. Tapi orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Bedanya kita sama orang Padang zaman dulu yang makan nasi Padang, bedanya apa? Orang Padangnya mulu habis makan nasi Padang, mereka berkebun, berladang, bawa gerobaknya, jalan kaki, kebakar kalorinya. Kita habis makan, tidurnya gara-gara kebanyakan juga kan? Coba. Bukan soal makanannya. Orang Indonesia dari zaman dulu makan nasi, betul. Tapi habis makan nasi, mereka ada aktivitas fisik, dibakar gulanya. Kita gitu loh. Bahkan saking malesnya, nggak tahu kalau di sini, kalau Jakarta kan pesan online bisa tuh, makanan-makanan tuh. Males keluar. Ibu-ibu zaman dulu kalau mereka mau masak, pergi ke pasar, jalan kaki, beli ikan, beli apa segala macam. Sekarang jalan malas, pakai motor. Akhirnya apa? Muncullah ibu-ibu yang membesar badannya. Laki-laki juga sama, bapak-bapaknya. Baik, saya pesan ke bapak-bapak nih, kalau Anda ingin memuaskan istri Anda di atas ranjang, caranya apa? Caranya kurangilah beban di perutnya.
Karena lemak di perut akan mengurangi kadar testosteron di laki-laki. Serius loh ini. Akhirnya apa? Baru saja kumpul, baru saja ketemu. Kata saya, sudah bang. Nah gitu loh. Malu-maluin. Gak boleh, laki-laki itu perkasa sekalian. Ya, perkasa di atas ranjang. Kalau dia udah perkasa buat isinya, dia bisa memimpin yang lain. Karena itu dimulai dari rumah tangga loh, serius. Sehingga sekarang akhirnya apa? Kebanyakan tepung, kebanyakan kerupuk, jadilah mental laki-laki kerupuk. Mental kerupuk itu kayak apa? Disuruh bangun malam susah, suruh ngaji susah, suruh ke kajian susah, suruh baca Quran susah, suruh sedekah agak banyak susah. Itu mental kerupuk. Saya bilang, boro-boro jihad. Paham maksudnya? Gara-gara apa? Gara-gara makanan juga salah satunya. Makanan itu sehat akan membuat orang itu pengen juga tontonan yang tidak sehat. Dia ngefek semua tuh. Coba deh. Ya. Teman-teman sekalian, kalau mulai diubah ini semua itu subhanallah efeknya luar biasa. Coba tadi saya katakan si Mas Hafin tadi itu bermodalkan cuman ngurangi gula dari nasi, dari tepung. Ya. Dari gula pasirnya, minyak. Baik, saya tanya nih, Bapak Ibu sekarang udah mulai siap nggak hidup sehat? Mau mulai kapan? Sekarang. Nanti di rumah ditulis, saya mulai. Ini bukan diet ya. Saya nggak ngajarin diet, diet mah gampang banget. Coba lihat, cuman modal gitu doang turun berat badannya. Gampang kalau mau diet-dietan itu. Panitia bagi-bagiin apa? Snack ya? Snacknya apa? Rambutan? Hah? Roti? Gak apa-apa. Sekali ini aja. Besok lagi ya. Sekali-sekali kan? Hari ini sekali, besok sekali, lusa sekali gitu loh. Ya Allah. Iya. Maghrib ya. Baik, nanti saya ajarin caranya teman sekalian. Cara pertamanya ya, mulailah dari mengurangi 4 hal tadi. Yang pertama apa? Nasi putih. Saya tidak melarang makan karbohidrat ya. Kita tetap butuh karbohidrat. Perempuan Anda butuh karbohidrat supaya mensnya lancar. Gula jadi lemak kita butuh, tapi karbo yang sehat. Contoh karbo yang sehat itu apa? Ubi kan bisa, singkong kan karbo juga, kentang kan bisa. Tidak mesti nasi. Dan jangan khawatir, nggak makan nasi kita tetap akan hidup. Tenang aja ya. Bahkan kalau kita mulai mengubah cara masak nasinya, ini kan kita punya banyak nasi nih, disiapin mana panitia, masya Allah, komplit banget. Ya, itu aja.
Maklum yang nyiapinnya bapak-bapak. Anggaplah ini ditumis. Lalu setelah selesai tumisannya, Anda tambahkan garam. Ya, garam apa? Ini lada hitam nih. Anda tambahkan garam sama lada hitam. Kompornya bisa. Bisa? Boleh. Saya butuh ininya. Butuh apanya? Nih. Supaya nggak mati. Yang merah tadi mana ya? Yang kotak merah. Ini Oh, dong. ini. Tambahkan garam sedikit ya. Udah nyala kompornya? Alhamdulillah. Akhirnya. Waduh. Jangan sampai kebakaran masjid. Mati lagi dia. Lagi pasangin. Siapkan dulu deh. Lalu ini Anda tambahkan garam. Ini garam. Oke. Aduk-aduk lagi. Ya, sampai katakanlah ini sudah ditumis pakai api kecil aja. Ya, ditumis. Kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, mengubah, tetap pengen makan karbonya yang sehat, salah satu pilihannya adalah beras coklat. Ini kan beras coklat nih. Yang kedua, beras merah. Kayak begini. Ini beras merah. Udah tahu lah beras merah ya. Kalau enggak ya beras putih juga nggak apa-apa lah. Tapi jangan banyak-banyak mulai sekarang. Ya. Jadi heboh sendiri kalian. Nggak usah lah. Mentah aja lah. Ini ibaratnya menumis ya. Anggaplah ini sedang ditumis. Anggap. Ya. Lalu beliau-beliau ini Bapak sekalian, Anda campurin ke nasi ini. Tumisan tadi itu. Saya nggak tahu apakah ini kita bisa nyebutnya nasi goreng atau tidak. Tapi saya tidak mengatakan nasi goreng karena apa? Yang kita tumis kan bumbunya aja sedikit gitu loh. Dan itu pun tidak lama-lama juga. Masukin ke sini. Lalu tambahkan lagi dengan bumbu-bumbuan yang lada hitam gitu-gitulah ya. Bisa bikin sendiri nanti di rumah. Ini yang sudah jadian, saya punya sendiri. Modalnya tadi apa? Bawang putih, bawang merah, serai, sama bawang bombay. Itu doang. Lalu aduk dia. Nih adukin, bisa kalian nganggur. Aduk. Oh diaduk, ya oke siap. Aduk. Biar saya bisa ngomong yang lain, hah? Iyalah. Diaduk dulu. Gak apa-apa. Tetap enak kok. Yakin lah. Untuk MC boleh nggak tadi? MC boleh. Boleh ngeliat. Nyobain dong. Atau ya, di depan ini kan banyak apa? Banyak buah ya. Pagi-pagi ini bisa jadi sarapan. Maaf. Alpukat. Sudah. Cepet amat. Lagi kasih bumbu. langsung dibagi. Iya. Iya langsung dibagi. Iya, belum selesai. Terus itu nasinya ada kasih kacang mete ya. Oh masya Allah. Jadi kayak rasa silver cream gitu ya. Terus dikasih bawang kismis. Terus dikasih almond. Dikasih melon Pak, buah naga. Coba dicicip. Saya nih. Piring dong. Dikit aja dulu.
Enak? Yakin? Pedesnya, ya Allah. Pedas tapi enak. Mana tadi dia? Oh ini dia. Apa-apalah, namanya juga ini kajiannya mau selesai, jadi kita harus masak-masaknya cepet-cepet. Rasanya kayak nasi goreng dok. Mirip nasi goreng, cuman lemaknya kan sehat. Minyak ini Bisa diganti pakai ini kalau nasi goreng. iya, kan nggak perlu digoreng. Jadi kita cuma tumis sebentar si bumbunya tadi dengan minyak kelapa. Jangan minyak sawit. Atau minyak zaitun, sedikit aja buat nimbulin rasanya. Sudah. Nih boleh bagi-bagi. Ini mau dibagi Pak. Oke kita bagi ya. Bagi ya Pak. 8.000 sih. Ibu-ibu mau, Bu? Mau? Jauh. Udah bisa bisikin aja. Atau ini kan ada alpukat, teman-teman. Ya. Nah, pagi-pagi itu saat yang paling baik kita untuk makan buah. Pagi-pagi. Di alpukat kayak begini ada tinggal belah. Ya pastinya dibelah lah ya. Lalu enak ya? Enak banget. Karena bikinnya pakai cinta. Dia bilang enak banget. Bukan pencitraan ya. Bukan pencitraan. Enak banget Pak. Gratis. Sampai kangen Pak Rasul. Isu. Atau ini makan. Ini alpukat satu, teman-teman sekalian. Kalau Anda makan alpukat, bijinya ini ada parut lalu dikasih air panas. Itu akan jadi teh antioksidan. Karena biji alpukat juga sangat tinggi antioksidan. Gitu ya. Jadi jangan dibuang bijinya. Ini salah satu. Jadi pagi-pagi itu saat, jadi saya sampaikan, mari kita asup badan kita dengan asam amino seperti ini. Makan kayak begini, teman-teman sekalian, sebenarnya juga mengenyangkan. Dan selain mengenyangkan, ya, selain mengenyangkan, dia juga penuh dengan gizi atau bahan apa, zat bergizi lah. Iya. Nggak butuh banyak pengolahan, langsung dari buahnya langsung kita makan seperti ini. Habis dong. Tuh habis, bagus loh. Mana Bapak DKM? Haha, ini Bapak. Bapak makan ini Pak. Ya dimakan, jangan dilihat. Duduk, duduk. Lihat perubahan wajahnya. Enak Pak. Simpel kan? Selain simpel juga sehat dan pastinya lezat ya. Seperti itu. Maka teman-teman ini bisa dijadikan pilihan ya. Bisa dijadikan pilihan kita makan pagi. Apal atau lagi kita banyak pilihan yang lain atau kayak begini nih. Ini kita kan punya tempe. Tempenya dikasih madu. Ya semoga tempenya tempe yang sehat ya. Bukan tempe yang diinjek-injek. Tambah sedikit sama lada hitam. Ya bumbu gitulah. Order kayak meriksa gitu. Ya. Ini juga jadi makanan sehat. Karena tempe
penuh dengan probiotik, atau dia probiotik, makanan probiotik, dan itu apa tuh namanya? Madunya, asam aminonya. Mau cobain? Oh, mau banget dong. Sama? Enggak. Baik. Biasanya kan ibu-ibu kalau Anda masak, Anda bikin apa tuh namanya? Sambal. Sambal biasanya pakai apa? Cabai kan? Nah, saya ajarin caranya bikin sambal yang enak dan tetap sehat. Pertama pakai bawang putih biasa lah ya. Kemudian cabai rawit, dan pemanisnya Anda pakai kurma. Ya. Jadi kalau saya, ada ulekan nggak? Nggak ada ulekan ya. Kalau saya ya, kalau tetap pengen makan nasi putih, saya tambahkan nasi putih ini dengan sambal. Sambalnya isinya apa? Bawang putih, cabai rawit, garam, sama kurma. Tambahkan ke sini, maka nasinya akan menjadi nasi yang penuh dengan enzim, insya Allah. Caranya begitu. Jadi tubuh kita nggak berat bebannya. Dan mulailah Bapak sekalian berkenalan dengan dua hal ini. Satunya rempah, satunya rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah. Bunga lawang, cengkeh, itu rempah tuh. Rimpang itu apa? Rimpang itu batang tumbuhan yang batangnya tumbuh di dalam tanah. Itu rimpang. Contohnya apa? Kunyit kayak begini. Jadi modal begini aja. Ada gelas nggak? Gelas. Iya. Nah ini nih. Nggak bisa tuh. Boleh, boleh. Makan aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, modal apa tuh namanya? Kunyit ya. Kayak begini. Itu air panas ya. Lalu kita aduk sebentar sampai dia itu ya larut gitulah. Anggaplah ini air panas ya. Nggak terlalu panas, ya udah apalah. Lalu Anda tambahkan jeruk nipis kayak begini. Lalu Anda kasih madu ya. Secukupnya aja lah. Ini minuman yang bisa mengubah keadaan perut kita. Yang pertama itu, minuman kayak begini, minuman yang penuh dengan antioksidan. Minuman kayak begini bisa menjadi minuman yang menyebabkan, insya Allah dengan izin Allah, menstruasinya bisa hilang. Menstruasi bisa hilang, nyerinya maksudnya. Nyeri menstruasinya. Hah? Hah? Boleh dites? Boleh dicoba? Boleh nanti bikin sendiri di rumah. Ini buat saya, enak aja loh. Enggak lah, ya silakan loh. Enak Pak? Hah? Enak, segar kan? Iya. Minuman itu dulu sekalian, subhanallah, itu banyak yang hamil gara-gara itu. Maksudnya perempuan. Kalau bapak yang minum, nanti hormon laki-laki bapak tuh jadi diperbaiki gitu. Mana kau ini? Gitu ya. Dan banyak pilihannya teman-teman sekalian. Jadi coba mulai diganti yang minuman-minuman kemasan, teh-teh segala macam dengan kita minum rempah-rempah kayak begini ya. Simple loh. Tapi ini bisa mengubah banyak hal dalam kesehatan kita. Gitu kan? Bermodalkan cuman ya rempah kayak begini, subhanallah ya, kita kasih kunyit sedikit, kasih kapulaga sedikit, kasih air panas. Sederhana kan? Tapi efek ke badan kita tuh luar biasa. Termasuk ini, nanti coba di rumah bikin jahe, kunyit, kata dulu ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai,
Ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai. Jahenya 1 bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serainya 1/5 atau 1/4 bagian. Jadi kalau bahasa 1 bagian seperti setengah bagian, misalkan ya jahenya 10 gram, tadi kan kunyitnya kan setengah bagian, maka kunyitnya berapa? 5 gram. Pakai takaran feeling aja lah. Ya, kayak begini nih, seperti ini misalkan. Ya. Terus tadi jahe apa tadi? Kunyit, lengkuas, serai. Sudah kan? Kasih air panas, air dispenser aja cukup, panas kayak begini, tunggu agak hangat, saring. Setelah agak hangat saring, Anda kasih jeruk nipis. Zep, gitu kan? Kasih mungkin 1 potong, ya 1 iris, 2 iris jeruk nipis. Lalu beliau tadi itu, ya, si minuman tadi itu Anda blender dengan kurma. Blender dengan kurma. Kurmanya dibuang bijinya, blender buat dapat manisnya. Tapi kurma sebenarnya bukan cuma urusan manis doang. Dalam kurma ini dia mengandung banyak sekali bahan-bahan penting, mulai dari zat besi, seratnya, asam amino, semua ada pada kurma. Atau kalau tidak ada tadi kurmanya, Anda bisa pakai madu. Apa manfaat minuman ini? Coba aja nanti. Dengan Anda mengurangi tadi yang 4 hal tadi itu, Anda tambahkan dengan minuman kayak begini tadi, subhanallah, tubuhnya seperti dapat stem cell, tanda kutip. Gitu loh. Dengan 4 jenis tumbuhan atau rempah tadi itu. Ya. Apa tadi? Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Tambah jeruk nipis, tambah dengan kurma. Mahnya insya Allah akan benar, perutnya akan benar. Kemudian itu lama-lama diminum juga kolesterol akan turun, insya Allah. Darah tingginya juga akan distabilkan, asam urat apalagi insya Allah luar biasa. Udah dicobain belum nasinya tadi? Sudah, enak. Nah. Kurang banyak. Saya dari jam 9 malam tadi nggak makan sampai sekarang. Buat apa? Sengaja. Judul lagi detox. Saya baru akan makan mungkin nanti jam 8, jam 9. Jadi kalau saya nggak makan lagi sampai jam 8 nanti, bagi total sudah ada 23 jam saya nggak makan. Tapi minum aja. Ya. Kalau kita ngerti badan kita, itu asik banget. Kita bisa ngejas, kita bisa atur. Kapan makan, kapan minum. Minum terus ya, tapi makan yang kita kurangi. Seperti itu. Baik. Ada yang mau bikin lagi nggak nih? Bikin aja nih, sayang. Panitia. Ini dibikin lagi nih. Banyak masih tuh. Sayang masihnya. Ini? Iya. Diberkat tadi? Iya. Ini nih. Bikin lebih pedas biar pada itu. Melek tau saya dok. Ini nih. Bawang. Jangan dikit-dikit, banyakin aja. Oh gitu. Banyak. Bawang putih. Serai. Mana sih namanya serai? Bawang bombay. Kasih cabai biar pedas. Dah, kasih minyak kelapa. Ya. Banyak semua nih. Iya. Ya secukupnya aja. Dah. Ya. Ininya? Powdernya? Powdernya ini garam. Itu? Ini garam. Beras coklat itu dapat di mana sih dok? Banyak yang jual. Di supermarket gitu. Iya. Modern berarti. Mahal enggak? Nggak boleh ada kata mahal. Hindari kata mahal ya. Nggak ada kata mahal begitu sehat ya. Dah. Ada nasinya tanggung. Jadi daripada nggak dipakai. Yang mana dok? Yang ini. Masih putih apa nasi merah? Nasi merah. Putih aja ya. Ini aja. Anggap ini sudah ditumis. Anggap. Ya, ini aduk. Nambah dikit. Goreng dok. Pakai hazelnut. Pakai aja. Hazelnut bukan aja. Ini resepnya you made it by yourself. Iya. Oh serius? Jadi nanti kalau mau makan nasi, tetap makan nasi, jangan lupa bawang merah, bawang putih, serai sama cabai. Berapa banyak makan nasi? Jangan banyak-banyak. Tetap kita kurangi karbo dari nasi. Kita dapatkan karbo dari apa?
dari yang lain. Kayak mungkin tadi kentang boleh, ubi boleh, ya, bijalar, singkong gitu boleh. Itu jauh lebih baik. Jadi ini nasi yang punya lemak tapi lemaknya baik. Apalagi kalau teman-teman pakai minyak zaitun, itu jauh lebih baik. Ya. Biasa kan kayak begini. Kenapa dokter kok nggak ceritanya kok nggak itu ya? Nggak memberikan resep penyakit. Jadi sebenarnya kata kuncinya ada pada pencernaan. Itu yang pertama. Yang saya ajarkan ini adalah hampir 80% imunitas kita dibuat di pencernaan. Kalau pencernaannya baik, pencernaan baik ada 5 hal yang Anda harus asup. Ingat baik-baik, ada 5 hal yang Anda harus asup setiap hari kalau memungkinkan. Yang pertama asam amino. Sumber asam amino paling baik dari mana? Kalau dari cairan namanya air kelapa. Asam amino paling baik. Yang kedua dari kurma. Yang ketiga dari madu. Itu yang pertama. Sumber asam amino yang paling baik. Yang kedua probiotik. Probiotik sumbernya dari mana? Makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe. Tapi jangan digoreng. Yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu kurma itu prebiotik. Ya, maka di luar Ramadan tetap usahakan dalam rumah kita ada kurma. Ngambil berkahnya dari hadis Nabi SAW. Itu yang ketiga, kurma, prebiotik ya. Atau kalau enggak sayur dan buah. Sayur dan buah juga merupakan salah satu sumber prebiotik yang paling baik bagi badan kita. Ya. Yang ke cicip dulu lah. Cobain dulu. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Jualan nih kita. Jualan. Kurang banyak. Apanya? Oh, omen. Cekil aja lah, belum mau habis. Main dong ya. Oh, ayo Masya Allah. Pesta dia. Buruan. Yang ketiga tadi apa? Yang keempat apa? Prebiotik. Yang keempat asam amino, probiotik, prebiotik. Yang keempat rempah. Tiap hari usahakan kita mengkonsumsi rempah apapun itu. Mau cengkeh, mau rempah itu kan bukan rimpang ya. Rempah itu contohnya apa? Cengkeh, bunga lawang, kapulaga, jinten itu rempah. Ya. Yang keempat, yang kelima apa? Rimpang. Rimpang itu contohnya apa ya? Tadi kunyit, jahe, lengkuas segala macam. 5 hal ini bos sekalian usahakan dalam sehari masuk ke badan kita. Dengan catatan kita mengurangi atau nyetop yang 4 hal tadi. Lihat apa yang akan terjadi, berat badan pasti akan turun, tenang aja. Kalau berat badan sudah turun, apa yang harus kita lakukan? Maintain dia, jangan turunin lagi. Anda butuh tetap karbo, ingat, bukan nasi putih memang kita kurangi, tapi karbohidrat kita tetap butuh, ingat. Ya, jangan tidak ada asupan karbohidrat, karena saya tidak mengajarkan diet keto. Kalau keto kan nggak pakai karbohidrat. Ya, pola yang saja itu subhanallah tuh kan luar biasa. Sambil maafat ya. Iya, kasih aja ke ibu-ibu tuh. Ya. Suruh mereka bagi sendiri. Makan pakai tangan. Agak banyakkan aja ya. Iya udah kasih balik ke atas aja. Itu aja di. Antum udah cobain belum? Enak. Pedes, iya mah pedes. Sampai ke mukamu yang nasi. Kenapa enak tak kembali ya? Jadi tadi ada asam amino. Sumber asam amino paling baik tadi apa? Kurma, madu sama air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang masih ingusan. Yang dagingnya masih halus banget. Nah, air kelapa itu teman sekalian, itu bisa kita gunakan sebagai media atau sarana detox badan kita. Ya, detoxnya kayak apa? Nanti contoh paling sederhana kalau saya teman-teman sekalian, air kelapa saya blender sama kurma. Tidak ada lagi sirup. Saran saya nanti Ramadan, ya, jangan ada sirup lagi di masjid. Ya, saran saya, adanya air madu, ya, atau air rimpang kayak begini. Jadi masjid benar-benar menjadi pusat penyehatan umat. Dari emak-emak PKK Kota Binjai. Emak PKK.
Saya sudah pusing kepala sebelah kiri, sudah 3 hari dok, belum sembuh. Obatnya apa? Kalau bisa dibekam, dibekam. Kalau bisa, di sini mudah-mudahan ada pembekamnya. Kalau tidak ada, mungkin di Medan banyak tuh. Tadi kita barusan launching, dan Masya Allah Bapak Gubernur Sumatera Utara tadi hadir juga. Dan mudah-mudahan bekam ini bisa salah satu bentuk pengobatan yang benar-benar kita dawamkan. Karena bekam merupakan salah satu pengobatan langit yang umat Islam banyak nggak tahu. Ya, tapi bekamnya harus bekam yang benar. Bekam menggunakan standar dari organisasi, yaitu Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi teman-teman, harapan saya nanti semoga di Binjai ini banyak pembekam-pembekam yang sudah berstandar. Ya. Kemudian untuk apa tuh namanya, sakit kepala beliau ini bisa pakai kunyit campur jahe sedikit. Ambil kunyit, kasih air panas, campur jahe sedikit, minum 3 kali sehari. Ya. Itu tambahkan madu sedikit, insya Allah bisa membantu. Dah, satu lagi ya, masih banyak. Kenapa setiap saya minum ramuan kunyit tidak bisa tidur siang ataupun malam? Mungkin nggak cocok. Mungkin nggak cocok. Maka kalau saya pribadi, saya biasanya campurkan dengan ramuan yang lain. Ya, kalau biasanya kalau ramuannya tunggal, ya kita butuh campuran. Makanya kadang-kadang saya kan campurin kunyit sama jahe, campurin kunyit sama serai gitu loh. Dan bagi teman-teman yang biasanya mulai mempraktekkan infus water, saran saya jangan sama terus tiap hari. Diubah-ubah aja. Ya, diubah-ubah aja. Itu akan membantu sekali. Jadi misalkan hari ini jahe, besok kunyit, besok kencur, besok temulawak, ubah-ubah aja dalam jumlah yang tidak berlebihan. Dan jangan ikuti. Jadi gini, yang paling paham badan Anda adalah Anda sendiri. Saya hari ini banyak sekali dapatkan informasi ada diet-diet dengan menggunakan jeruk nipis 1 kilo, 2 kilo. Hati-hati loh, bisa masuk UGD makan jeruk nipis segitu banyak. Ya. Gara-gara ingin ngerontokin lemak segala macam, ngapain rontokin lemak tuh, gulanya dikurangi. Ya, bukan makan jeruk nipis 1 hari 1 kilo, ya. Lambungnya jebol. Ya, saya tidak sarankan sih ya. Makanya kalau Anda lihat pola-pola yang saya sarankan, jumlahnya tidak berlebihan. Ya, maka jangan tanyalah. Jadi kalau ada orang tanya ke saya misalkan, dokter, kunyit itu aman nggak? Belum pernah ada Indonesia orang keracunan kunyit. Ya kan? Dalam jumlah tidak berlebihan. Kita 1 ruas, 2 ruas, tidak banyak. Insya Allah aman. Ya. Allah menciptakan mereka ini untuk kita, Bapak sekalian. Maka gunakan baik-baik. Di sini ada obatnya semua, subhanallah. Ya, ya kalau kita bicara tentang spare partnya manusia, ya di sini semua spare partnya. Ada antibakterinya, ada antibiotiknya, ada anti radangnya, macam-macam, semua di buku tadi. Maka 5 hal tadi, pegang baik-baik kunci kesehatan kita. Kenapa? Itulah akan nanti membangun peradaban Indonesia. Saya bersyukur di Binjai ini nggak banyak makanan-makanan fast food. Mudah-mudahan jangan banyak. Tapi ingat, karena tradisional kita juga punya potensi. Punya potensi untuk bikin masalah, yaitu apa? Tinggi gula, minyaknya banyak, maka kurangi. Ya, kalau masyarakat sudah mulai care dan peduli, bosnya, maka perlama-kelamaan kita bisa bantu. Maksudnya dengan ini kita bisa mengurangi beban penyakit di negara ini. Anda bayangkan 1 tahun Indonesia ini beli obat TBC itu 140 miliar coba. 1 tahun. 140 miliar itu kalau kita bisa buat lahan kunyit, lahan jahe, lahan serai, Masya Allah. Luar biasa loh. Ya, tapi itu butuh apa? Butuh kesadaran. Dan ini lagi-lagi saya sampaikan, ini bukan cuma sekedar lifestyle, tapi ini bentuk rasa kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga baik-baik Indonesia, jaga baik diri kita, jaga keluarga kita. Bapak-bapak yang memberi nafkah kepada istrinya, ya. Kasih tahu juga, istrinya juga sama, ya. Saling support lah gitu kan. Sehingga nanti anak-anak kita bukan anak-anak yang diwariskan atau mewariskan gen-gen yang bermasalah. Makanan kayak sayur, buah itu bukan cuma perbaikan gizi, tapi itu perbaikan gen. Perbaikan gen, serius. Karena mereka mengandung asam amino yang luar biasa, yang harusnya kita dapatkan atau kita asup tiap hari. Baik, saya kira mungkin cukup. Ya. Anak saya divonis epilepsi dan cerebral palsy sejak usia 5 bulan, kini usia sudah 4,5 tahun dan tidak bisa bicara.
berjalan melihat anak saya memiliki kerusakan di bagian syaraf kepala dan syaraf matanya. Ini case-nya complicated ya, kompleks. Kalau saya sarankan berobat ke herbalis atau terapis yang senior. Ya. Di Medan itu ada Dr. Rahman ya. Nah, beberapa teman-teman itu juga beberapa terapis senior, itu Bapak Ibu bisa menghubungi beliau. Ya, tapi minimal untuk awalnya Ibu bisa berikan anak Ibu ini salah satu sumber asupan nutrisi terbaik yang berasal dari lebah, namanya Royal Jelly. Coba kasih Royal Jelly. Kalau terapi udah kayak begini, kasus udah kayak begini, itu butuh intensif, butuh akupuntur, butuh pijet, mungkin butuh bekam juga, dan butuh ruqyah juga. Ikhtiar kita, mungkin kita tidak tahu hasilnya kayak apa, tapi itulah bentuk kita berusaha ya, karena hasil semua Allah yang serahkan, Allah yang uruskan, ya seperti itu. Jadi Royal Jelly sama madu coba kasih tiap hari kepada anak ini, ya. Berapa banyak? Berapa banyak? Ya minimal mungkin 1 sendok teh sehari ya, atau kalau normal standar sekitar setengah aja, setengah. Jadi Royal Jelly itu dia sangat pekat, sangat konsentrat. Jadi setengah sendok teh setiap hari dibagi 3, jadi setengah sendok dibagi 3. Ya, yang tanya ini ya. Terus tambahkan dengan madu. Kasih dia kurma. Madu nanti kalau ketemu madu yang kental, Ibu ambil madu tadi lalu letakkan di bawah lidahnya. Ya, letakkan di bawah lidahnya, itu insya Allah membantu. Anak saya penderita kelainan jantung bawaan yang sudah dilakukan operasi untuk pemasangan, untuk penanganannya sekarang usia 6 tahun. Beberapa tahun belakangan ini tumbuh benjolan di beberapa tempat seperti leher, dada, lengan, punggung. Sudah diperiksa dokter, katanya pembuluh darah yang buntu, sudah terapi obat tapi tidak ada perubahan. Mau saran dokter, itu tadi bisa dipakai. Yang tadi jahe, lengkuas, serai bisa dipakai. Ya, sama berikan beliau propolis. Propolis insya Allah membantu. Ya. Apa itu? Tolong tanyakan kepada dokter kalau ibu menyusui makanan sehatnya apa? Ya intinya tadi semakin banyak asam aminonya semakin sehat. Jadi kalau mau, tadi kan udah jelas tuh cluenya. Air kelapa, sayur, buah, kurma, madu, tempe, rempah, rimpang, itu sehat semua tuh. Ya, termasuk juga dengan habatus sauda, itu insya Allah juga sangat membantu untuk menguatkan makanan. Jadi intinya jangan makan yang tidak sehat, itu aja. Nasi kurangi, nasi putih ya. Minyak-minyakan kurangi, tepung kurangi, gula yang tinggi juga kurangi. Itu insya Allah akan menjadi makanan sehat dan asinya insya Allah akan berlimpah, apalagi tambahkan dengan habatus sauda insya Allah. Baik, saya kira mungkin cukup, sekarang sudah jam 6:04, bentar lagi maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan, dan semoga dengan ini kita bisa menyehatkan Binjai secara khusus di sini, dan mudah-mudahan Sumatera Utara bisa menjadi negeri yang jauh lebih sehat ke depan. Ketika kita kembali kepada Allah, dan jangan lupa sekali sampaikan, kesehatan yang kita dapatkanlah buah dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah hubungan dan adat kita kepada Allah dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.